Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan semangat ya. Dan semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan, ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Lasarfa, follow di semua akun sosial medianya, di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini, seseorang yang sangat menginspirasi kita semua. Nanti Faiz akan berbincang-bincang teman-teman bagaimana kontribusi beliau dalam bidang kemanusiaan. Beliau adalah Kang Rio Outsider. Assalamualaikum Kang Rio. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi Kang ya. Iya. Dulu sempat ketemu di studio yang lama ya. Iya betul, studio sebelah. Sekarang udah di studio dengan suasana yang baru. Beliau adalah relawan Community of Rapid Response Emergency atau CORE ya. Dan insya Allah selama 30 menit ke depan, ini Faiz bersama dengan Kang Rio akan membahas tentang kontribusi dan pengabdian ikhlas CORE untuk kemanusiaan. Masya Allah, ini dahsyat ini ya. Bagaimana sepak terjang Kang Rio bersama teman-teman relawan ini dalam rangka untuk memanusiakan manusia seperti itu, Kang Rio. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Kang Rio, teman-teman sahabat harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harapan. Ya, kebetulan diundang lagi nih sama Kang Faiz. Ketemu lagi deh. Tadinya di sebelah, sekarang di sini. Ya, siap Kang Rio. Artinya kalau kita berbicara soal Indonesia, selain negara kita ini dianugerahi alam yang luar biasa dahsyat gitu kan. Ini apa yang ada di negara lain di Indonesia pasti ada. Kita memiliki begitu banyak pesona pantai, pegunungan dan lain sebagainya. Tapi di balik kehebatan Indonesia, kecantikan Indonesia ini menyimpan berbagai macam potensi bencana tentunya. Betul. Dan di mana ada bencana biasanya di sana ada Kang Rio untuk sama-sama membantu teman-teman recovery dan lain sebagainya. Sebelum ngobrol lebih jauh tentang relawan dan sebagainya, dalam beberapa minggu kemarin atau beberapa bulan kemarin sudah kemana saja Kang Rio untuk teman-teman relawan bekerja? Kebetulan barusan istirahat ya dari Cianjur. Siap. Yang baru, yang lagi update. Kalau anak sekarang bilang apa lagi lagi hangat-hangatnya di Cianjur. Ya itu aja sih. Siap. Kemarin di Cianjur berapa lama Kang Rio? Sekitar 17 hari ya. Siap. 17 hari di Cianjur. Berangkat bersama teman-teman relawan untuk sama-sama menolong masyarakat Cianjur. Apa mungkin sebelum Faiz berbicara lebih banyak soal CORE dan lain sebagainya, bisa diceritakan di Cianjur itu kondisinya seperti apa Kang Rio? Mungkin bisa bercerita. Iya, Cianjur menyimpan banyak kenangan ya. Ya, banyak kenangan juga. Maksudnya kita sama-sama tahu ada lagu namanya Semalam di Cianjur. Yes. Tapi yang kita alamin bukan semalam di Cianjur, malah berhari-hari di Cianjur. Ya dahsyat sih, dahsyat kejadian kemarin yang tanpa diduga-duga, tanpa nggak di-expect sama warga Cianjur, tiba-tiba terjadi gempa 5,6. Ya efeknya emang seperti ya yang saya lihat di Lombok atau Palu lah. Yes. Ya, karena 16 kecamatan kalau nggak salah. 16 kecamatan yang kena dampaknya, yang pusatnya di Cugenang. Yes. Cugenang itu. Siap. Jadi memang ini Kang Rio selama 17 hari membantu teman-teman di Cianjur, dan tidak hanya Cianjur ya Kang ya. Kang Rio dan teman-teman juga sempat ke Palu, kemudian berbagai wilayah Indonesia. Memang negara kita ini sangat rawan sekali dengan bencana karena memang menjadi ring of fire ya Kang ya. Negara yang memang dilalui cincin api sehingga potensi-potensi bencana itu sangat mungkin terjadi di seluruh bagian wilayah Indonesia. Kang, artinya sudah bertahun-tahun menjadi seorang relawan. Relawan adalah sebuah pengabdian ikhlas kepada masyarakat untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun teman-teman. Mungkin dari bertahun-tahun menjadi seorang relawan, pernah punya cerita yang susah dilupakan waktu di mana? Dan itu kejadiannya apa waktu itu Kang Rio? Walaupun memang semua cerita sebenarnya seru ya Kang, menarik dan lain sebagainya. Iya banyak sih sebenarnya. Ya cerita-cerita yang ada di lokasi aja pada saat kita sedang respon kejadian bencana. Yo. Ya kadang-kadang kalau lagi ngobrol sama temen tuh baru ingat lagi, oh lu di sini begini ya itu. Kalau
Kalau sengaja diingat-ingat gitu, lupa juga sih. Ya. Kang, artinya menjadi seorang relawan, apakah memang ini cita-cita dari dulu Kang Rio, atau memang sebenarnya Kang Rio punya cita-cita lain nih dulu nih sebelum akhirnya terjun secara full menjadi seorang relawan? Apakah memang impian dari dulu atau memang seperti apa nih Kang Rio? Karena kan menjadi relawan rasanya tidak semua orang mampu, benar teman-teman. Menjadi seorang relawan tidak semua orang mampu, termasuk Faiz pribadi rasanya tidak mampu menjadi seorang relawan Kang Rio. Ya, cita-cita juga enggak sih, tapi belakangan ini seperti dipaksa gitu, sama mau nggak mau kita terjun ke situ tuh, karena alamnya udah berubah. Yang tadinya bencana kayak gempa atau banjir, longsor itu terhitung jarang ya. Mulai 2000-an ke atas tuh udah sering gitu. Jadi ya buat teman-teman yang sehobi dengan saya, yang basicnya pecinta alam ya, skillnya ya kita alihkan ke situ. Yes. Ke dunia kebencanaan, terutama dalam bidang rescue dan respon golden time kita harus ada di sana. Yes. Jadi memang panggilan jiwa, panggilan hati semenjak tahun 2000-an ke atas, karena memang alam sudah mulai berubah. Sudah mulai berubah dan bencana sering terjadi. Kalau 2000 ke bawah itu lebih jarang ya. Jarang juga. Mungkin juga ada, tapi media juga kan masih belum semasif seperti sekarang. Yes. Karena sekarang dekat sekali gitu. Dimanapun ada kejadian itu kita bisa lihat langsung di depan mata dari layar. Gitu. Siap. Jadi memang itu teman-teman, itu kenapa Kang Rio ini bertekad, kemudian juga menguatkan hati untuk menjadi relawan, karena memang kondisinya juga yang sudah mulai berubah. Kang, artinya sekarang Kang Rio aktif di CORE ya, mungkin bisa dijelaskan apa itu CORE, tugasnya seperti apa, dan ada berapa banyak teman-teman relawan di CORE itu sendiri, Kang Rio? Iya, CORE ini baru 2020 kita bentuk. Sebelumnya saya di lembaga lain. Nah, di CORE ini, Community of Rapid Response Emergency ini, saya kebetulan bertiga dengan teman saya jadi foundernya. Yes. Jadi founder. Nah, kebetulan lagi saya download jadi ketuanya. Yes. Tapi berjauhan, Kang. Sekjennya ada di Malang, ketuanya ada di Banten. Satu lagi kebetulan saat ini sedang off dulu. Yes, kebetulan wanita. Siap, dahsyat. Jadi kita bertiga berdasarkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Sebenarnya teman yang sekjen ini juga dulu satu lembaga juga dengan saya, tapi kita akhirnya tersesat. Yes. Tersesat dengan berbagai macam pertimbangan, kita akhirnya tersesat. Kita tersesat di jalan kebaikan, untuk menjadi lebih baik lagi. Tersesat di jalan kebaikan. Jadi kita kumpulin teman-teman yang tersesat sefrekuensi dengan kita, bentuklah CORE. Siap. Dari 2020 sampai dengan sekarang ya. Ini tetap eksis, dan di mana ada bencana ini teman-teman CORE selalu hadir membersamai teman-teman. Artinya teman-teman masyarakat Banten juga pengen tahu nih, Kang, artinya apa aktivitas teman-teman CORE? Apakah memang ketika mohon maaf terjadi bencana kemudian baru teman-teman hadir, atau ada aktivitas-aktivitas lain di luar kebencanaan, Kang Rio? Ya, aktivitas lain di luar kebencanaan kita ada beberapa program ya. Kalau yang sekarang ini ada CORE Social Balance. Jadi tiap bulan kita melakukan keseimbangan sosial gitu. Yes. Kita semampu kita, ada dana memang sudah disiapkan untuk itu. Kita ya bukan ke bencana tapi lebih ke sosial. Yes. Apapun itu bentuknya harus minimal 1 kali 1 bulan. Yes, minimal 1 kali 1 bulan harus ada teman-teman yang memang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Betul. Ini pertanyaan Faiz dan juga mungkin hampir mewakili pertanyaan banyak teman-teman. Artinya ketika terjadi bencana, kemudian Kang Rio dan juga teman-teman yang lain dari CORE pergi ke satu daerah. Contoh sederhana kemarin pergi ke Cianjur. Artinya kan butuh kos yang harus dikeluarkan, minimal ongkos lah. Walaupun di sana mohon maaf teman-teman tidak memberikan logistik misalkan, memberikan tenaga dan lain sebagainya, kan butuh
hidup gitu kan. Itu bagaimana sih Kang Rio, teman-teman core ini? Apakah memang sebelumnya juga mengajak teman-teman untuk donasi atau memang ini pure dari kantong pribadi Kang Rio? Jadi kalau kantong pribadi udah benar tenaga segala macam Kang Rio, silakan. Standar sih kantong pribadi ya. Ada backup donasi juga ada yang sekarang, karena yang sekarang kan yang teman-teman tersesat itu, yang saya bilang tersesat itu saya kumpulin, kita bikin better daripada yang dulu gitu. Jadi lebih kita, kalau tadi Faiz bilang memanusiakan manusia, ya kita manusiakan relawan gitu. Jadi supaya tidak ada pikiran lagi gua harus gimana, kita udah siapkan itu. Jadi adalah sedikit-sedikit buat memang jalan ke sana. Jadi memang tidak hanya tenaga tapi juga materi yang dikeluarkan. Kan artinya mungkin pernah juga Faiz tanyakan di pertemuan sebelumnya, egois nggak sih Kang ketika memang membuat diri kita menjadi relawan, kemudian kita terjun ke sebuah daerah dengan meninggalkan keluarga gitu kan, yang ada di rumah gitu. Dan mohon maaf, biasanya kan keluarga sangat pragmatis sekali pikirannya gitu. Ketika kita pergi ke sana ya pulang harus membawa sesuatu biasanya. Kalau Kang Rio menguatkan keluarga seperti apa sih Kang Rio? Ini berat sekali pastinya. Pulang-pulang kan biasanya kalau jadi relawan ya pulang aja gitu. Apalagi di sana bisa sampai 2 minggu, 3 minggu gitu kan. Pulang ya tidak, mohon maaf, tidak membawa hasil gitu ya. Hanya memang menolong teman-teman yang ada di sini. Seperti apa menguatkan keluarganya Kang Rio? Jawaban saya hampir sama sih seperti yang dulu. Jadi memang keluarga kita udah tahu gitu. Jadi ya udahlah, biarin, emang biasanya. Malah kan sebenarnya kalau nggak ada kita nggak main kemana, nggak ada bencana gitu, ya nggak main ya, nggak kemana gitu, nggak ke bencana gitu. Jadi kalau ngarepin bencana nggak juga lah, cuman tumben nggak kemana-mana gitu, biasanya gitu. Gitu. Jadi memang keluarga udah kebal ya Kang? Udah kebal. Rata-rata yang sefrekuensi ini udah kebal. Udah nggak memikirkan hal-hal yang begitu lagi Kang ya. Ya memang ya sudah tahu bahwa ini keluarganya menjadi seorang relawan, dan relawan memang dituntut harus ikhlas dalam hal apapun. Kang, tentu Kang Rio memiliki hobi lain selain hobinya membantu orang. Tentu itu udah menjadi nomor 1. Ada hobi lain mungkin untuk sekedar mengembalikan lagi semangat yang mungkin hilang dan lain sebagainya, misalkan hobi mancing atau hobi lain. Mancing ya? Kang Rio jadi jawab dulu, kita lihat setelah yang satu ini, tetap di podcast La Sarva. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya di studio podcast La Sarva, Faiz bersama dengan Kang Rio, ini founder dari Core Indonesia, teman-temannya. Apa yang tadi di segmen pertama disampaikan oleh Kang Rio. Jadi teman-teman, Core adalah relawan Community of Rapid Response Emergency ya. Nah, tadi juga Faiz menarik di sela-sela off air ngobrol sama Kang Rio. Artinya teman-teman Core ini tidak hanya walaupun memang foundernya orang Serang, tapi memang Core ini hadir di berbagai wilayah di Indonesia, Kang ya. Mungkin bisa disampaikan hadir di mana saja Core ini, Kang Rio? Ya, saya di Serang. Di Serang ada sekitar 3 dengan saya 3. Kemudian di Jawa Timur, sekjennya di Jawa Timur. Di Jawa Tengah, kemudian di Lombok. Di Mamuju ada, di Palu juga ada, Lampung juga ada 1. Kepengennya sih seluruh Indonesia. Amin. Walaupun cuma 2-3 orang, tapi kita yang butuhnya itu rapid response. Betul, siap. Yang kita berbicara kualitas mungkin ya, bukan kuantitas Kang ya. Jadi memang ini hadir di beberapa wilayah Indonesia Core, dan alhamdulillah foundernya sekaligus ketuanya adalah orang Serang. Ini bangga teman-temannya sebagai orang Serang. Kang, tadi juga sempat ngobrol ada anggota Core, ada sahabat Core ya? Iya. Nah, siap, mungkin bisa dijelaskan Kang Rio. Ya, sahabat Core itu karena begini Kang, teman-teman relawan tuh banyak yang masih ada di lembaganya yang lain juga, tapi bersinergi dengan kita juga. Jadi, itu dia belum bisa full main dengan Core. Jadi sekedar sama-sama kita saling tukar informasi, berbagi ilmu atau segala macam, itu kita anggap sahabatnya. Yang di Core sendiri ya udah yang
ada ketentuan tertentu lah dari Siap. Jadi memang kalau anggota core itu sudah menjadi bagian dari dari tim ya Kang ya. Tapi kalau sahabat itu adalah orang-orang yang loyal ya mungkin dengan teman-teman core, tapi memang belum menjadi struktur di keanggotaan core. Karena mereka juga ada lembaganya. Betul, Kang. Tentu di lembaga ini atau di komunitas inilah seperti itu ada visi ke depan akan apa saja di 2023 akan seperti apa, 2024 akan seperti apa. Kalau di core sendiri ada visi ke depan Kang, jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang seperti apa, Kang Rio? Visi jangka panjangnya ya kita pengen lebih fokus ya ke bidang kita, terutama upgrading skill itu yang belum sempat kita lakukan. Tadinya kita pengen kalau ada istilah kopdar kita jambore lah dengan teman-teman yang paling dekat di mana, yang paling dekat dari barat dan timur ya di tengah misalnya. Kemudian ya lebih supaya bisa lebih berguna lah dengan ilmu dan pengetahuan yang kita punya untuk meminimalisir yang tadi ada tokoh juga bilang itu tadi, meminimalisir, kita harus sigap segala macam dengan jalan edukasi, mitigasi. Gitu. Siap, Kang. Artinya kalau kita berbicara soal potensi bencana yang ada di Indonesia, apa yang tadi Faiz sampaikan di awal juga potensi sangat banyak ya Kang ya. Artinya dan sebenarnya bukan tugas utama teman-teman core dalam hal ini. Yang menjadi leading sektornya adalah teman-teman BNPB, BPBD yang memang menjadi garda terdepan dalam proses penanganan dan juga penanggulangan bencana. Sejauh ini dari kacamata Kang Rio, kinerja teman-teman BNPB atau BPBD atau lembaga-lembaga terkait yang memang sangat konsen di kebencanaan, apakah memang sudah maksimal atau memang belum maksimal justru, Kang Rio? Teman-teman BNPB atau BPBD ya mereka mitra kita sebenarnya, atau kita yang dianggap mitra oleh mereka. Jadi tidak ada yang saling menonjol sebenarnya. Dari lembaga-lembaga pemerintah itu ya yang kita harapkan itu mereka menganggap kita mitra. Jadi kekurangan mereka kita yang tutupin gitu. Kita pengennya begitu. Jadi atau kekurangan kita kalau bisa mereka cover juga gitu. Jadi kita saling sinergi lah. Kalau kinerjanya ya itu ya kita anggap standar lah, sama-sama kita semua. Karena lebih ke kalau berbicara masalah humanity ya nggak ada yang saling menonjol. Mereka punya alat, kita nggak punya alat, kita bisa harusnya di backup juga dengan mereka. Begitu juga operasional kita di lapangan. Jadi harus di cover juga dengan mereka. Jadi sejauh ini memang kinerjanya ya sudah cukup baik lah Kang ya. Terlebih sejauh ini sudah merangkul teman-teman relawan. Apa yang Kang Rio rasakan selama ini? Sering mungkin diajak kopi bareng gitu sama teman-teman. Itu seperti apa Kang Rio? Iya, itu ngopi bareng salah satunya gitu. Jadi kita dengan teman-teman lembaga pemerintah, at least ya itulah saling berhubungan, saling silaturahmi, kita ngobrol, kita ngopi dan lain-lain. Jadi kira-kira apa nih potensi yang ke depan yang jangan sampai terjadi. Nah, itu kita upayakan, kita melakukan mitigasi. Ini mitigasi ini sangat penting ya Kang ya, terlebih penting. Dengan kondisi Indonesia yang sangat rawan bencana. Sejauh ini sudah pernah mitigasi bersama dengan teman-teman BPBD, BNPB, Kang Rio sejauh ini ke sekolah atau ke masyarakat mungkin? Kebetulan belum Kang. Jadi yang saya lakukan dengan teman-teman core, beberapa teman-teman core itu kita melakukan mitigasi mandiri. Kemudian juga ada dari teman-teman NGO luar, maksudnya teman NGO lokal juga, mereka punya koneksi di luar juga. Kita pernah melakukan simulasi evakuasi mandiri warga di Ujung Kulon beberapa waktu lalu. Itu di BK Basarnas Banten, Basarnas Banten kita melakukan itu. Jadi
banyak hal sih sebenarnya kalau bicara masalah mitigasi. Kalau menurut saya pribadi nih, kita berbicara mitigasi itu kita berbicara masalah imajinasi. Jadi kalau cuman mitigasi, tapi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan, itu mungkin usahanya tidak akan maksimal. Jadi kita bermain imajinasi yang kemungkinan terburuk yang terjadi itu apa? Kita bermain di situ. Imajinasi kita gimana? Kalaupun ada umpamanya ada banjir ini jangan banjir yang tanggung-tanggung, 1 meter, 2 meter, banjir yang kira-kira banjirnya kayak gimana gitu. Kita di situ baru kita mengupayakan, oh kalau banjir begini kita mainnya begini nih. Kalau banjir begini, kalau gempa skala sekian kita mainnya begini. Itu yang kita. Karena di bencana semua orang tidak ada yang tahu, Kang. Betul. Kita berangkat teman-teman yang udah istilahnya udah expert pun atau udah dia di bidang rescue atau segala macam itu kan pada saat bencana juga grogi juga lah. Betul sih. Karena di luar perakiraan dan di luar dugaan. Betul. Mungkin perakiraannya banjirnya 30 cm, orang 150 cm. Nah itu, gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kita minta nih dirangkul lah dengan lembaga-lembaga pemerintah. Tapi kan kita juga tahu mereka seperti apa. Ada hal-hal yang mereka mungkin tidak bisa melakukan. Jadi ya kita paham lah itu. Seperti yang waktu serba samar. Saya memakai istilah serba samar waktu itu. Serangan banjir 1 Maret. Tadi sempat disampaikan juga oleh Bapak Ketua Pelaksana. Saya pakai serba samar itu. Serangan banjir 1 Maret. 1 Maret. Ya. Itu kan. Itu yang menemukan namanya, Kang Rio dan teman-teman atau teman-teman? Saya bilang ya. Saya asalnya nyeletuk serba samar. Kemudian saya untuk ini momen pertama kali di Kota Serang dalam beberapa waktu terakhir, makanya akhirnya saya kalau zaman dulu kan leluhur kita ditulis di batu atau segala macam. Saya bikin kaos kan. Saya awalnya bikin 1 saya pakai. Kok bayang demen ya udah. Ini momen. Gitu. Siap. Tahun kemarin ya. Betul. Maret 2022 ya. Kang, artinya memang apa yang tadi disampaikan oleh Kang Rio juga teman-teman terus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Sebenarnya kalau dari suara teman-teman relawan sejauh ini, selain harus kepengen dirangkul lah gitu tadi apa yang Kang Rio sampaikan. Kepengen apa lagi sih teman-teman kalau teman-teman relawan, kalau Kang Rio mendengar suara-suara teman-teman relawan yang diharapkan oleh relawan dari semisal kayak leading sektor dari lembaga kayak BPBD atau BNPB itu seperti apa sih, Kang Rio? Ya sejauh ini masih udah cukup lah ya, saya bilang. Jadi kalau mereka juga welcome dengan kita. Oke, ayo kita ngopi di tempat saya, gitu, tempat mereka. Oke, teman-teman Basarnas Banten pun begitu. Mereka banyak melatih kita. Ada pelatihan apa kita diajak, ayo ikut. BPBD pun demikian. Jadi cukuplah. Mungkin teman-teman sendiri mungkin yang masih malu gitu loh, yang beberapa yang belum pernah main atau gabung dengan kita itu ya datanglah ke itu, kita sowan, kita store muka, ini kayak gini loh, saya ada relawan lembaganya ini gitu, maksud saya gitu. Jadi biar kita di lapangan juga nggak canggung. Betul, karena tak kenal maka tak sayang ya, Kang Rio. Tak kenal maka ya nggak nyapa. Tak kenal ya maka kenalan gitu. Kang Rio, mungkin pertanyaan Pak berikutnya, mau sampai kapan Kang Rio ini menjadi seorang relawan? Apakah memang dibatasi, oke, 2025 misalkan atau 2027 saya stop menjadi relawan, saya ingin bersama keluarga saja, atau memang tidak ada batasan nih Kang Rio? Selama masih dibutuhkan sebenarnya teman-teman relawan tuh nggak ada batas, no limit nih. Selama masih jadi dibutuhkan. Pertanyaan Pak itu nggak tahu sampai kapan. Selama stamina saya masih ada, spirit saya masih ada, itu biasanya nggak akan berhenti gitu. Karena ada hal yang sebenarnya yang gampang bikin seorang relawan tuh menitikan air mata pada saat dia tidak bisa datang ke lokasi bencana, sementara lokasi bencana itu membutuhkan tenaga-tenaga dari relawan gitu. Ada hal-hal yang mungkin dia bilang atau dia masih ada ikatan kerja, nggak bisa cuti atau masalah
transportasi akomodasi gitu. Jadi ngelihat di video-video yang teman-teman share gitu, kejadian gitu, aduh nggak bisa kesana kayak gitu. Siap. Jadi hal yang paling menyedihkan bagi seorang relawan ketika dia tahu di sebuah daerah ada lokasi bencana tapi dia tidak bisa hadir. Terkendala. Satu dan lain hal. Itu paling menyedihkan. Pernah mengalami hal itu, Kang Rio, selama ini? Selama menjadi relawan? Pernah sih yang jauh-jauh di Ambon, Papua itu kan susah. Sangat jauh sekali, betul. Butuh biaya besar. Betul. Jadi waktu di Palu juga saya begitu, waktu baru pulang dari Lombok waktu itu kan. Kemudian kebetulan saya dari keluarga dari Sulawesi Tengah banyak. Jadi Palu, waduh gitu, baru pulang dari Lombok. Naik apa nih gua ke sana nih gitu kan. Aku pulang dari Lombok naik Hercules kan waktu itu. Nah, kebetulan ada temen yang, "Bang berangkat KTP, fotoin." Dia tiket masuk. Wah, alhamdulillah. Itu yang tadinya padahal ke Palu bukan untuk liburan ya, Kang? Iya, bukan untuk pulang kampung. Tapi senang sekali ya, Kang? Iya, itu yang ditunggu-tunggu gitu loh. Wah, udah dapet langsung. Ya udah berangkat langsung berangkat. Ada teman tiba-tiba berangkat Bang. Udah gitu aja. Tadinya udah waduh, gue mau naik apa ke sana nih ya? Cari link. Itu yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya yang itu udah seneng banget. Iya. Untuk membantu gitu silakannya. Padahal di sana bukan untuk liburan, tapi apa yang tadi Kang Rio sampaikan juga ketika ada jalan untuk membantu itu sangat luar biasa. Dan keterbatasannya ketika lokasi bencananya jauh karena memang keterbatasan akomodasi dan lain-lain. Kang, kemarin waktu buat di banjir Serba Samar berapa hari poskonya, Kang? Serba Samar kemarin, nah itu cerita, itu saya yang tadi ditanya cerita lucu ya, hampir lucu lah gitu. Serangan banjir 11 Maret yang terjadi di Banten Lama. Serangan banjir 1 Maret. 1 Maret ya, siap. Jadi tanggal 28 Februarinya saya ada misi itu ke Ujung Kulon, ada pengen mapping area di sana kan. Mikirin daerah yang jauh-jauh kan. Kita nggak menduga di Serang gitu kan. Ke sana dengan teman dari Jakarta. Jemput sorenya. Udah kan, saya lihat awannya tuh awan CB-nya pekat banget. Wah, CB di mana-mana nih. Akhirnya ngawal berangkat ke sana. Nah, di sana operatornya operator yang saya pakai di handphone itu nggak ada sinyal. Ada operator A yang ada blank, tahan mati. Nah, pagi-paginya pada saat ngopi, itu 29 berarti ngopi itu 28 masih. 28 sore berangkatnya. 28 malam tuh kan hujan terus sepanjang perjalanan. Nah, satu pagi. Siap ya. Satu pagi waktu pada saat ngopi, saya ada yang teman yang di sana pakai operator telepon yang bisa ada sinyal, bilang, "Bang, di Serang banjir ya?" Ah, paling cuma sedengkul gitu kan. Iya, karena memang enggak, ini banjir bener. Lihat video, astagfirullahaladzim. Tethering. Begitu di tethering saya dapat sinyal masuk ting. Lu di mana? Wah, itu langsung. Pada saat itu langsung saya panik. Aduh, kan saya lihat salah satu kampung saya, wah, ini beneran ini banjir. Saya mau bilang teman saya, "Bro, kita balik yuk, Serang begini-gini." Ya udah bro, balik. Berdua lagi baliknya? Bertiga sih. Kita waktu itu bertiga. Sepanjang perjalanan dia bilang gini, "Baru kali ini gue lihat lo panik." Nyokap gue bro, kampung gue, baru kali ini gue lihat lo panik. Yang biasanya stay di Serang tiba-tiba pas tanggal 28 nggak itu ada. Justru keluar ya, Kang? Iya, kita yang tadi saya bilang melakukan mitigasi. Kita mantau di Ujung Kulon gitu. Nggak taunya tanah sendiri. Malah di sini ya. Ada semacam itu kopi belum habis berarti itu? Belum. Ada semacam rasa keduhung. Keduhung ya. Waduh, ngapain gue kesini ya gitu. Jauh-jauh buat orang sini gitu. Tapi di daerah gue banjir gitu. Akhirnya perjalanan dari Ujung Kulon yang normalnya sekitar 4-5 jam itu kan mobil itu bisa tembus 2,5 jam. Gitu. Pasang rotator.
kebetulan hujan juga kan, jadi jalanan agak sepi. Begitu sampai sini udah surut. Udah surut. Jam 11 siang. Oh, banjir bandang nih. Tapi di daerah sekitar Kesultanan, Angsoka dan lain-lain itu masih banjir kan. Kita ikut evak di sana. Siap. Kesultanan parah banget sih. Ya, hari berikutnya tanggal 2 dengar kabar masih ada 1 orang yang hilang. Nah, kita fokus ke rescue dengan teman-teman rescuer. Ada berapa? 4 ya kalau nggak salah. Iya, ada beberapa itu, tapi dan besar kan dananya. Nah, saya dengan teman-teman waktu itu fokus di Kalibanten ini, di bawah supervisi dari Basarnas. Itu bahkan kepala Basarnasnya ikut turun, dan teman-teman dari Jawa Barat datang, ada Wanadri juga datang, FKP 3 Jawa Barat datang, dan teman-temannya relawan. Tadi. Itu selama Kang Rio di Serang baru kemarin kayaknya banjir terparahnya nggak sih Kang Rio? Menurut ceritanya begitu. Menurut ceritanya orang-orang itu paling terparah banget teman-temannya, karena sebelumnya belum pernah tuh Banten Lama. Ya, itu. Sampai sepinggang tuh. Ngeri banget itu, hampir semua turun ya. Jadi memang itu teman-teman bagian cerita dari Kang Rio. Iya, itu. Kemana-mana tapi justru di Serang. Nah, iya itu benar. Berapa hari waktu itu Kang bisa akhirnya kemudian lega gitu? Setelah ketemu survivornya, korban itu 7 hari kalau nggak salah. Nah, saya mikir begini, kebetulan kita punya perahu, walaupun SDM-nya cuma saya dengan teman saya tuh, tapi kan saya mikir kok nggak berfungsi ya, gue nggak ada gitu. Sebenarnya berfungsi, tapi teman-teman kan ngubungin saya tuh nggak bisa. Begitu selesai itu saya balas, udah nggak usah tanya, ambil aja bawa aja pakai. Siap. Tapi mereka udah bang, udah saya bawa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai izin kalau izin darurat, langsung aja bawa. Gitu. Siap. Kadang-kadang ingin izin juga gitu Bang ya untuk. Iya, tapi kan ada hal-hal yang pada saat genting itu nggak perlu izin lah, minta maaf belakangan kalau memang saya nggak berkenan gitu. Minta maaf aja belakangan, tapi kan hal itu untuk kemanusiaan nggak masalah sebenarnya. Siap, Kang Rio, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lasarva ini bercerita tentang bagaimana menjadi seorang relawan dan cerita-cerita perjalanan Kang Rio ya menjadi seorang relawan yang luar biasa. Teman-teman, tidak mudah untuk menjadi seorang relawan, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang ini Kang Rio tetap survive untuk menjadi seorang relawan dan tidak tahu akan sampai kapan menjadi seorang relawan ya. Iya. Ini dahsyat itu, belum tahu ya. Ini dahsyat apa yang Kang Rio sampaikan. Semoga menginspirasi teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Lasarva. Faiz pamit. Mungkin terakhir Kang Rio, apa yang ingin Kang Rio sampaikan untuk teman-teman relawan yang selama ini sudah turut serta membantu Kang Rio dan juga di setiap terjadinya bencana, dan juga pesan kepada masyarakat Serang, masyarakat Banten atau pada umumnya Indonesia. Silakan Kang Rio. Ya, buat teman-teman relawan tetap semangat aja. Tetap semangat, tetap stay alert, dimanapun ada kejadian tetap pantau lah. Jadi bukan tidak mungkin kejadian di daerah lain akhirnya menimpa daerah kita juga. Yes. Jadi kita tetap stay alert gitu aja. Untuk Indonesia umumnya dan daerah Banten khususnya ya tetap waspada aja. Jadi kewaspadaan itu perlu, tapi nggak usah takut. Apapun akan terjadi tanpa kita ketahui, itu aja. Siap, terima kasih banyak. Faiz pamit, Kang Rio pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.